Assalamualaikum. Hari ini saya mau spill wawancara eksklusif dengan Kepala Puskesmas Tirto 1, Dr. Lisa, terkait dengan ILP, integrasi layanan primer. Oke, langsung saja kita dengarkan wawancara penjelasan lengkapnya. Saya Dr. Lisa Etnawati, Kepala Puskesmas Tirto 1, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan. ILP itu singkatan dari integrasi pelayanan kesehatan primer. Jadi nanti di desa itu akan ada pelayanan kesehatan primer yang sesuai siklus hidup yang komprehensif di tingkat desa. Biasanya akan diarahkan ke PKD atau pustu. Jadi di sana ada pelayanan kesehatan mulai dari bayi sampai lansia. Terus Bu, dalam rangka penerapan itu Bu, persiapannya apa aja Bu ini Bu? Ya, kami harus menyiapkan pertama dari SDM kami dulu ya. SDM kami apakah memenuhi atau tidak. Kemudian SDM dari desa. Kan dari desa kita membutuhkan kader kesehatan. Kemudian komitmen di tingkat desanya bagaimana? Apakah desanya sanggup atau tidak? Lalu di lintas sektornya bagaimana? Apakah ada dukungan atau tidak? Yang kedua adalah penyiapan bahan seperti alat-alat kesehatan, ruangannya, kemudian obat-obatannya bagaimana. Terus yang ketiga, sistem pencatatannya. Jadi pencatatannya apakah ada sistem informasi puskesmas di sana atau tidak, seperti itu. Kalau tentang hal itu, insya Allah sudah kami urus supaya setiap desa ada sistem pencatatan yang terintegrasi ke puskesmas dengan satu sehat. Bu, untuk Tirto 1 sendiri itu akan mencakup desa mana saja Bu? Kami sementara ini ada 3 pustu, kemudian ada PKD, hampir semua desa kecuali ada 2 desa yang tidak ada PKD-nya. Insya Allah kita akan siapkan 8 desa untuk pelaksanaan ILP ini. Itu pembagiannya gimana Bu dengan yang Tirto 2 Bu? Untuk Tirto 2 ada sendiri 4 desa kalau di sana. Kalau kami kan 12 desa. Berbeda ya. Tirto 2 nanti dari Humas Tirto 2 ada sendiri. Iya Bu. Terus itu yang ILP itu di masyarakat itu nanti bedanya apa Bu dengan puskesmas gitu Bu? Oh iya, jadi kalau ILP di masyarakat itu kan akan di nakes yang akan ada di sana itu nanti bidan dan perawat serta kadernya. Kalau nanti mereka menemukan di screening, jadi intinya nanti ada screening, berarti upaya promotif preventif ada di sana. Selain itu juga kuratif. Nanti masyarakat itu akan dilakukan screening. Kalau screeningnya baik, ya tidak perlu dirujuk ke kita. Tapi kalau screeningnya butuh perawatan lebih lanjut, akan dirujuk ke puskesmas. Demikian juga sebaliknya. Kalau di puskesmas kita temukan kasus yang harus butuh perawatan lebih lanjut, nanti kita akan hubungi desanya bahwa ini loh masyarakat ini ada TBC-nya, misalnya seperti itu. Jadi kita akan melakukan kunjungan rumah ke sana, melihat sanitasinya apakah baik atau tidak, seperti itu. Kita akan notifikasi ke desa bahwa ini loh ada pasien TB yang ditemukan di puskesmas. Kemudian kita lakukan kunjungan rumah, kita berikan obat TPT ya, namanya obat pencegahan ya di sana, seperti itu. Jadi imbal balik. Dengan begitu nanti standar pelayanan minimalnya akan meningkat karena otomatis di desa mengetahui masalah kesehatannya, di puskesmas terbantu dengan pelaporan dari desa, demikian juga desa terbantu dengan pelaporan yang dari puskesmas ke desa. Itu untuk yang di desa itu operasi setiap hari atau bagaimana Bu? Kalau untuk yang percontohan kita akan ngambil 2 ya, 1 pustu dan 1 PKD itu setiap hari sementara. Kalau yang lain sementara belum setiap hari, jadi tergantung dengan situasi dan kondisi desa masing-masing. Kalau bisa setiap hari alhamdulillah, tapi kalau belum ya kita tidak memaksakan harus setiap hari langsung, tapi kita akan mengarah ke setiap hari nantinya. Bu, saya bertanya sebagai orang awam Bu ya. Iya. Berarti apakah artinya ini ketika misal saya di desa A mau berobat yang tadinya mau ke puskesmas, maka bisa datang ke pustu dulu gitu? Ke pustu atau PKD. Nah, gitu. Iya. Oke. Berarti nanti setelah itu kita kalau bisa ditangani di pustu, PKD, maka sudah selesai. Iya, kan dapat obat juga di sana. Oke. Ini Bu, ini pesan-pesan kepada masyarakat Bu terkait program ini Bu, monggo. Jadi program ILP itu program yang bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan ke masyarakat.
Jadi Bapak dan Ibu anggota masyarakat itu tidak perlu jauh-jauh ke puskesmas untuk mendapatkan pelayanan. Setiap hari di desanya sudah ada pelayanan kesehatan. Jadi Bapak dan Ibu monggo manfaatkan unit pelayanan kesehatan ILP di desa masing-masing. Dengan begitu Bapak dan Ibu apabila mempunyai penyakit-penyakit tertentu bisa diketahui lebih cepat dan ditangani lebih cepat, akhirnya dengan hasil yang lebih optimal. Monggo dimanfaatkan. Oh iya Bu, untuk administrasi kayak pembiayaan itu gimana Bu? Oh, kita mengikuti perda ya, perda. Jadi untuk masyarakat yang punya BPJS gratis, tapi yang tidak punya nanti kita daftarkan sebagai UHC bila memang membutuhkan perawatan lebih lanjut. Sedangkan pasien umum dan sesuai perda. Kalau untuk pemeriksaan seperti gula darah dan lain-lain yang itu dari desa, monggo nanti dari desa akan membuat perdes tentang tarif tersebut. Sama ini Bu, program ILP ini berlaku sementara atau seterusnya atau bagaimana Bu? Ya, ini kan ILP itu adalah salah satu pilar transformasi kesehatan. Jadi itu adalah jangka panjang. Memang transformasi kesehatan kan ada 6 ya. Salah satu dari ini adalah pelayanan kesehatan primer. Pelayanan kesehatan primer itu salah satunya adalah ILP ini. Jadi ini nanti akan berlangsung jangka panjang. Jadi intinya adalah mendekatkan akses pelayanan kesehatan ke masyarakat. Ya, tadi selain yang sudah saya sebutkan tadi bahwa kita puskesmas itu bukan berarti ILP di desa itu puskesmas kecil-kecil gitu, bukan. Jadi intinya itu adalah kita bisa memonitor kesehatan desa, dan ini bermanfaat juga nanti desa dalam perencanaan kesehatan sesuai masalah masing-masing desa kan berbeda. Nah, dari mana sih mereka tahu masalah kesehatannya? Dari hasil PWS, pemantauan wilayah setempat. Dari mana PWS itu didapat? Dari data-data yang masuk, baik data yang ditemukan mereka sendiri maupun data yang dari kita, yang kita natif atau kita kirim ke mereka. Dengan begitu desa tuh lebih fokus lagi mau merencanakan apa sih tahun depan. Jadi tidak hanya sekedar merencanakan posyandu aja kayak gitu tuh enggak. Tapi oh ternyata bumil resti kita atau ibu hamil resti kita ada segini. Misalnya, oh bumil resti kita kebanyakan kurang energi kronik ya. Jadi butuh PMT. Nah, itu dari desa bisa menganggarkan PMT seperti itu. Oh ternyata TB kita di blok desa ini RT ini tuh banyak. Oh kenapa ya? Kok di situ banyak TB-nya? Dilihat, oh ternyata terlampau padat atau nggak punya jendela atau ventilasi kurang atau bikin sanitasinya kurang. Oh ya berarti yang bekerja sini siapa? Promkesnya. Oh kita lakukan penyuluhan terus menerus yuk. Oh kita screening ya, jangan-jangan tetangga-tetangga ada yang sakit TB tapi belum berobat. Jadi saling menguatkan antara desa dan puskesmas. Nanti untuk siapa? Ya untuk masyarakat semua. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe guys, agar kamu terus dapat informasi video-video menarik seputar Pekalongan berikutnya. See you.